Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang research methodology, terutama berkaitan dengan pengenalan awal tentang apa itu research methodology atau research method. Ya. Uh, baik, saya akan mengangkat research ini dari sudut pandang secara definisi terlebih dahulu. Saya memilih beberapa definisi yang dikemukakan ahli tentang apa itu research. Kita mulai dulu dari apa itu research secara definisi. Dari Longman Dictionary, kita bisa lihat bahwa research itu dikategorikan sebagai sebuah pengkajian terhadap sebuah subjek yang ditujukan untuk menemukan atau mengungkap sebuah fakta baru atau menguji suatu ide atau gagasan. Di sini ada kata kunci ya, jadi ditujukan untuk menemukan fakta atau ilmu yang baru atau untuk menguji, untuk membuktikan ide atau gagasan yang ada. Ini definisi yang diberikan oleh Longman. Longman Dictionary dalam artian definisi secara kamus. Kemudian di kamus yang lain, di Merriam-Webster Online Dictionary, disebutkan bahwa yang namanya research itu adalah sebuah proses yang sangat mendalam atau sebuah pengkajian yang mendalam, terutama dalam meneliti atau menguji cobakan sebuah fakta atau untuk menguji atau untuk memperbaiki sebuah teori atau untuk menguji sebuah ide atau gagasan sehingga ketika digunakan untuk practical application-nya, untuk penggunaan secara praktisnya itu bisa lebih baik. Pada dasarnya ada pengkajian untuk menguji atau memperbaiki keadaan yang teori yang sudah ada ya. Ini definisi yang kedua. Definisi yang ketiga saya ambil dari Creswell. Di sini bisa kita lihat disebutkan bahwa sebuah research adalah proses atau langkah-langkah atau tata cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis atau mengkaji informasi untuk menambah wawasan terhadap sebuah masalah atau sebuah topik atau isu. Ini pun sama, ada pengumpulan data, ada penganalisisan informasi, dan tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan yang bertambah ya terhadap sebuah masalah atau sebuah isu. Kemudian ada definisi yang lain dari Waltz and Benschel. Di sini disebutkan bahwa sebuah research atau sebuah penelitian adalah sebuah proses yang sistematik, formal, kemudian sungguh-sungguh dan tepat gitu ya dalam untuk mencari sebuah solusi terhadap sebuah masalah, dan sama disebutkan di sini juga untuk mengetahui atau memperdalam sebuah fakta baru atau sebuah keterkaitan antar variabel. Ada lagi dari Kotari bahwa research itu adalah sebuah proses untuk menumbuhkan kepercayaan, untuk memperoleh pemahaman tentang sebuah pengetahuan, sebuah pengamatan, sebuah perbandingan, eksperimen, sebagainya, untuk mendapatkan gagasan yang sifatnya objektif dan sistematik, sehingga bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ada juga yang lain dari Peyton, bahwa research itu adalah proses untuk menjawab sebuah masalah dengan sistem yang tertata, objektif, dan dapat dipercaya ya dengan cara yang dipercaya. Artinya sebuah hasil research ini harus bisa dipercaya dan diterima oleh setiap orang. Kemudian ada definisi berikutnya juga sama, disebutkan bahwa di sini adalah research adalah sebuah pengkajian yang sifatnya sistematik, kontrol, empiris, dan kritis terhadap sebuah hipotesis tentang keterkaitan antar sebuah fenomena antar fenomena ya dalam kehidupan ini. Nah, dari berbagai sudut pandang ini para ahli melihat research dari berbagai sudut pandang. Ada yang memperlihatkan hubungan antar variabel, ada yang mencari solusi terhadap sebuah masalah, ada yang mengatakan tentang menguji sebuah ide atau gagasan, ada yang ingin memperbaiki sebuah keadaan.
Tetapi pada dasarnya mereka bersepakat bahwa sebuah research ini adalah sebuah proses yang sifatnya harus bersifat objektif, terstandar, terkontrol, terstruktur, dan harus benar-benar bisa ditahan uji. Artinya apapun yang ditemukan melalui proses research ini adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka penting sekali untuk memulai sebuah proses research itu harus dimulai dengan proses memahami apa research itu sendiri. Jangan sampai kita membuat sebuah riset atau sebuah penelitian tapi kita melupakan konsep dasar atau roh utama dari sebuah penelitian itu. Nah, kita juga dari beberapa definisi tadi bisa menemukan istilah-istilah yang erat kaitannya dengan research itu. Dimulai dengan ada kata analyzing, menganalisis, observing, mengamati, menguji, testing, finding, collecting data, harus adanya fakta baru atau menguji gagasan dan sebagainya. Ada berkaitan dengan teori, artinya research itu harus selalu berbasis, harus selalu didukung atau harus disertai dengan teori-teori yang kuat. Ada yang practical application, mungkin berkaitan dengan bahwa hasil riset juga tidak selalu hanya berupa teori, bisa juga berupa sesuatu yang harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga berkaitan dengan information, bahwa research itu erat kaitannya dengan untuk memperoleh sebuah hasil, kita harus memperoleh informasi. Dan seterusnya, ini beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dengan uh, research ya. Jadi ketika muncul kata research, kata-kata ini biasanya muncul. Ada kata objektif, sistematik, formal, dan sebagainya. Ini beberapa gambaran bahwa secara umum definisi research itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Tetapi pada dasarnya ini bisa menjadi, kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya research itu adalah sebuah proses yang sistematik, objektif dalam mengumpulkan data atau informasi untuk menguji sebuah fakta, menemukan sebuah fakta, menguji sebuah gagasan untuk memperoleh solusi atau pemahaman terhadap fenomena yang terjadi di sekitar peneliti itu sendiri. Nah, dalam beberapa istilah itu tentang research itu sendiri. Nah, masuk ke area research method. Jadi metode penelitian itu apa? Metode penelitian yang kita tinggal tambahkan terhadap definisi tadi. Metode itu adalah strategi, research methodology itu adalah strategi atau proses atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti untuk dilakukan analisis sehingga menghasilkan informasi yang baru atau bisa menguji ide gagasan yang sudah ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi. Jadi ketika kita berbicara metode penelitian, maka kita akan berbicara tentang sesuatu cara, langkah-langkah, step-step yang digunakan untuk memperoleh sebuah jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh peneliti. Nah, penting sekali untuk memahami konsep dasar ini karena jika kita ingin memulai research tapi tidak menguasai betul apa arti sebenarnya dari research itu sendiri, kita mungkin akan kesulitan ya ke depan. Nah, berikut ada juga ciri-ciri yang disebut apa sih sebuah research itu? Apakah research itu selalu sesuatu yang harus sesuatu yang sangat kompleks atau rumit? Sebetulnya kalau dirunut dari segi proses secara pada level awam atau level umum, research itu terbagi menjadi 3 proses utama ya. Pertama ada kita bisa lihat di sini di level secara umum yang namanya research itu terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu adanya pertanyaan, kemudian adanya proses pengumpulan data untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan ya, bisa satu, pertanyaannya bisa lebih dari satu. Kemudian setelah mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan diperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan biasanya dalam penelitian formal,
jawaban tersebut disajikan juga secara formal ya, artinya biasanya disajikan secara tertulis atau secara eh, publik agar orang lain mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Nah, ini secara umum, artinya dalam kehidupan sehari-hari sebuah research itu, sebuah penelitian itu selalu diawali dengan adanya pertanyaan atau eh, adanya keingintahuan dari seorang peneliti. Misalnya, jika seseorang ingin mengetahui cara eh, melakukan sesuatu, maka dia akan mengemukakan sebuah pertanyaan. Bagaimana sih melakukan hal ini? Misalnya, bagaimana apa yang terjadi misalnya ketika sebuah mobil mogok? Pasti menimbulkan curiosity bagi pemilik mobil tersebut, apa yang terjadi dengan mobil ini. Akhirnya, dia mengemukakan pertanyaan. Pertanyaan itu membutuhkan jawaban agar masalah yang dihadapinya bisa terselesaikan. Ketika munculkan pertanyaan, apa sih yang terjadi dengan mobil saya? Akhirnya dia akan masuk ke tahap kedua setelah ada pertanyaan itu, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tadi. Mungkin eh, eh, data yang dia perlu adalah dengan mendatangi mekanik, kemudian berkonsultasi dengan mekanik, bertanya tanya jawab dan sebagainya supaya mekanik eh, memeriksa mobilnya. Akhirnya mendapatkan informasi apa yang terjadi dengan mobilnya, akhirnya dia bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ini secara umum bisa disebut sebagai penelitian, dan penelitian ini akan sangat baik jika diawali dengan rasa keingintahuan yang besar dari peneliti itu sendiri, sehingga pertanyaan yang diajukan itu sifatnya sangat tulus, sangat mendalam, sangat benar-benar jujur dengan apa yang ingin diketahuinya. Jadi pertanyaan penelitian itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya formalitas, tapi benar-benar ingin dijawab dengan data dan cara pengumpulan informasi yang benar sehingga menghasilkan jawaban yang berkualitas. Nah, ini kalau dalam secara umum, ini saya ambil dari bukunya Creswell ya, tentang secara umum research itu terbagi menjadi 3 langkah besar. Nah, secara lebih spesifik lagi, Creswell membagi research itu eh, penelitian ilmiah, dia lebih menggunakan istilah penelitian ilmiah yang sifatnya lebih ilmiah. Kalau tadi lebih ke umum, kalau yang ini sifatnya Creswell mengatakan spesifik, secara spesifik a scientific research, berarti penelitian yang sifatnya ilmiah, yang didasari oleh keilmuan, didasari oleh teori, didasari oleh praktek-praktek yang dikerjakan oleh para ahli. Research itu terbagi menjadi 6 langkah utama. Yang pertama adalah dengan melihat atau menemukan masalah. Nah, masalah yang dimaksud dalam sebuah research adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Masalah itu tidak harus selalu sifatnya yang negatif. Mungkin saja sesuatu hal yang positif. Misalnya, perekonomian sebuah negara mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan baik, sangat sangat tinggi. Akhirnya memunculkan keingintahuan para peneliti untuk mengetahui bagaimana sih perekonomian negara tersebut bisa naik dengan begitu cepat atau naik dengan begitu tinggi. Itu pun disebutnya kalau dalam riset adalah sebagai masalah. Sesuatu yang menarik untuk dikaji, sesuatu yang menarik untuk diungkap, sesuatu yang menarik untuk diangkat, sesuatu yang dianggap bisa memberikan pemahaman yang baik, sesuatu yang dianggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Ataupun eh, masalah yang dimaksud dalam penelitian adalah masalah sesuatu yang berasal dari hal yang negatif. Misalnya, dalam proses pembelajaran, dalam satu kelas, tiba-tiba ada beberapa anak yang performance secara nilainya itu sangat jelek. Bahkan ketika effort gurunya atau usaha gurunya dalam mengajar itu sudah sangat baik, sudah sangat maksimal, tetapi anak tersebut ternyata eh, nilainya atau performanya sangat buruk sekali. Nah, guru sebagai orang yang mengamati atau mengetahui lapangan kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan mereka? Apa penyebabnya? Kenapa mereka mendapatkan nilai yang sangat buruk dibanding dengan yang lain misalnya? Itu pun sama, menjadi masalah penelitian. Artinya dimunculkan karena ada suatu hal negatif yang terjadi. Atau ada juga karena suatu fenomena yang menarik.
Tidak harus selalu ada positif atau negatif. Ada fenomena yang menarik. Misalnya di lingkungan sekarang misalnya, kenapa sih misalnya orang dengan kondisi fisik tertentu memiliki keahlian tertentu? Nah, ini pun karena menarik untuk dikaji sehingga memunculkan, oh ini mereka ini layak kok untuk diteliti. Nah, ini langkah pertama dalam riset. Jadi memunculkan masalah-masalah ini didorong oleh tadi yang saya sebutkan di awal, keingintahuan dari peneliti untuk memperoleh jawaban atau untuk menguji ide atau gagasan atau untuk mencari informasi yang baru atau untuk membuktikan sesuatu atau untuk mencari sebuah solusi. Ini kita sebut sebagai masalah penelitian atau research problem ya. Nah, langkah awal ini tentu saja harus berbeda dengan di level yang umum tadi. Untuk di level yang lebih ilmiah, langkah pertama tersebut harus kemudian diikuti dengan langkah yang kedua, yaitu reviewing the literature. Dalam reviewing the literature, berbeda dengan langkah di general level yang tadi, di 3 yang awal, kita harus mencari sumber-sumber tertulis, teks-teks tertulis yang ilmiah, terpercaya, dan objektif yang mendukung atau yang memberikan informasi awal tentang masalah yang akan kita kaji. Artinya biasanya dalam sebuah proses penelitian, seorang peneliti akan membuka buku-buku referensi, teori-teori yang pernah ada tentang masalah yang akan dikaji. Misalnya dalam dunia pembelajaran, kalau berkaitan dengan EFL, Teaching Methodology, banyak orang akan membuka bukunya Douglas Brown atau Jeremy Hammer atau Jack Shih-Research, supaya mereka mendapatkan pemahaman awal mengenai apa sih sebenarnya yang sedang mereka hadapi ini, teorinya apa saja sih yang sudah ada, atau untuk mendukung reviewing the literature ini, peneliti akan melihat penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi yang sedang dia hadapi atau masalah yang sedang dia hadapi. Nah, reviewing the literature ini, mengkaji kajian pustaka ini akan memberikan background knowledge atau pengetahuan awal bagi peneliti agar dia bisa mengikuti koridor-koridor keilmuan atau parameter keilmuan yang berkaitan langsung dengan masalah yang ditelitinya. Artinya, dia akan mengkaji secara teori apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ditelitinya, atau adakah penelitian terdahulu tentang apa yang dia temukan ini, apakah ada nggak teori besar yang berkaitan dengan ini. Nah, reviewing the literature ini menjadi asupan penting bagi peneliti secara ilmiah untuk bisa melanjutkan penelitian pada langkah selanjutnya. Setelah menemukan masalah, dia mencari sumber-sumber tertulis, mencari sumber-sumber terpercaya, mencari sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai informasi awal, sebagai informasi penunjang, sebagai informasi yang bisa memberikan background knowledge pada peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Terkadang bagi peneliti pemula ketika menemukan sesuatu, kemudian mereka lupa untuk melakukan reviewing the literature ini, artinya dia tidak mengabaikan proses membaca sumber-sumber yang terpercaya atau mencari informasi sumber-sumber dari ahli. Itu akan kesulitan karena dia tidak memiliki background knowledge yang cukup untuk melanjutkan penelitiannya. Jadi proses yang kedua ini menjadi salah satu ciri utama dalam scientific research atau penelitian yang sifatnya ilmiah. Kemudian, nah setelah peneliti tadi menemukan masalah, kemudian mencari sumber-sumber tertulis, mendapatkan informasi-informasi secara teoritis tentang apa yang dihadapinya, maka si peneliti ini akan lebih bisa mengarahkan penelitian saya ini itu akan mengarah kemana. Akhirnya dia akan lebih terfokus penelitiannya, tidak lagi menjadi sifatnya terlalu umum, tapi sudah mulai mengarah kepada hal yang lebih spesifik. Ini sudah masuk ke tahapan yang ketiga dalam scientific research, yaitu specifying
a purpose for research. Jadi si peneliti akan sudah uh, secara wawasan ataupun secara pengetahuan dia sudah mulai terfokus karena sudah melihat banyak aspek tentang berkaitan dengan masalah yang ditelitinya. Akhirnya dia bisa menentukan, oh saya lebih suka ke area ininya, oh saya lebih suka ke masalah ininya, oh saya lebih suka ke bidang yang ininya. Karena dalam setiap bidang ilmu itu pasti ada spesifikasi atau spesialisasi yang menarik minat bagi peneliti itu sendiri. Nah, setelah dia paham arah tujuan research yang mau dibawa kemana, mau ke bidang apa, mau spesifik di hal apa, maka dia akan mulai melakukan langkah selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Nah, data atau informasi atau bukti ya, data atau informasi atau bukti. Nah, kenapa harus ada pengumpulan data? Karena riset yang baik itu harus ditunjang selain oleh teori, selain oleh tadi sumber-sumber secara tertulis, dia juga harus menemukan data atau informasi atau bukti di lapangan untuk menjawab pertanyaan yang dia munculkan. Tadi di langkah awal ada menemukan masalah itu dengan memunculkan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tentunya harus dijawab. Nah, jawaban nanti yang muncul sebagai respon terhadap pertanyaan itu harus didasarkan pada bukti atau informasi yang ada. Misalnya, ketika kepolisian ingin mencari tersangka dengan memunculkan pertanyaan siapa tersangkanya, tentu saja tidak bisa menuduh jawabannya dengan si A, si B, si C, atau si D. Pihak kepolisian harus menemukan data, bukti, atau informasi yang membuktikan bahwa si A atau si B atau si C ini adalah pelaku dari kejahatan yang telah dilakukan. Nah, pengumpulan data ini benar-benar harus dilakukan pun secara objektif, tidak boleh sembarangan atau asal-asalan. Alat yang digunakan harus betul, tata cara yang dilakukan pun harus sesuai prosedur dan sebagainya. Maka pengumpulan data ini pun menjadi hal yang krusial karena tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dalam proses penelitian ilmiah, scientific, proses pengumpulan data ini pun akan diatur sedemikian rupa dari cara pengambilan sampelnya, cara pemilihan partisipannya, berapa jumlah partisipan yang harus dilibatkan, berapa banyak data yang dibutuhkan sehingga kita memperoleh jawaban tersebut. Nah, dalam proses pengumpulan data tadi, data sudah diperoleh. Nah, data tersebut kemudian harus dianalisis, artinya harus dicari analisis dan interpretasi data tersebut. Analisis dan pemaknaannya. Artinya ketika menemukan data A, data ini tuh berarti apa? Data tersebut memiliki makna apa? Misalnya kalau saya analogikan ketika pengumpulan data dan analisis data itu misalnya begini. Seseorang datang ke dokter dan mengkonsultasikan masalah kesehatan yang dimiliki. Maka dokter akan mengumpulkan data dengan cara bertanya, menginterview terhadap pasiennya tersebut apa yang dirasakan, sudah berapa lama merasakan ini, apa saja yang sudah dilakukan atau yang dimakan. Biasanya dokter melakukan pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengumpulkan data sehingga nanti dia bisa memberikan analisis. Oh, karena dia misalnya setelah tadi ditanya kemudian si pasien tersebut diperiksa dengan berbagai alat yang dimiliki atau yang prosedur yang telah ditetapkan oleh dokter tersebut, dokter akan bisa menginterpretasikan, oh pasien ini memiliki kondisi ini karena cirinya adalah A, B, C, D. Dari suhu tubuhnya begini, tekanan darahnya begini, detak jantungnya begini, pernapasannya begini, dan seterusnya. Itu data yang sudah terkumpul tadi, kemudian ya tadi diberikan pemaknaan oleh dokter tersebut, sehingga sang pasien bisa memperoleh informasi, oh ini nih yang saya rasakan itu akibat dari ini dan saya itu nggak boleh ini. Itu yang disebut dengan analisis dan pemaknaan. Dan langkah yang terakhir dalam penelitian ilmiah itu adalah proses
mempublikasikan atau mereportkan atau memberikan laporan atau mengumumkan hasil dari yang diperoleh. Artinya, kenapa harus ada reporting atau evaluating? Karena data yang dikumpulkan, hasil analisis, kemudian memperoleh hasil, dan bisa menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji atau disebarluaskan agar orang bisa membuktikan atau ada orang bisa membenarkan atau mungkin ada orang atau pihak lain atau researcher lain atau peneliti yang lain yang berseberangan dengan hasil penelitian tersebut. Sehingga ketika terjadi perbedaan bisa dipertemukan perbedaan tersebut sehingga bisa dicari titik temunya. Hasil ini ternyata begini 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 yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak karena temuan sebuah riset jika diperkuat riset lain akan hasilnya lebih kuat. Kemudian jika dibantah dengan riset lain, dia akan menemukan pada solusi yang lebih baik. Nah, 6 langkah dalam penelitian ini yang secara spesifik ya dalam penelitian ilmiah ini menjadi ciri utama ketika kita ingin melakukan langkah-langkah penelitian yang ilmiah. Ikuti alur yang 6 ini secara spesifik agar ketika proses mengemukakan masalah, mencari sumber, kemudian menentukan tujuan penelitiannya, memperoleh data atau informasi, melakukan analisis dan mempublikasikan atau melaporkan hasil penelitiannya bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Artinya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kaidah keilmuan, sehingga hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Nah, langkahnya memang seolah ribet ya, seolah complicated artinya tidak simple, ruwet gitu. Tetapi pada dasarnya ini untuk memastikan bahwa dari pertanyaan yang muncul kemudian diperoleh jawaban yang kuat dan jawaban ini bisa dipercaya oleh setiap orang. Itulah kenapa misalnya di banyak orang yang sekarang misalnya ribut dengan obat tertentu atau vaksin tertentu dianggap ini belum teruji dan sebagainya bla 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 bla. Sebetulnya gampang untuk menguji itu. Apakah sudah melalui proses penelitian secara ilmiah atau tidak? Jangan-jangan kita tidak bisa membuat sebuah obat tanpa diuji terlebih dahulu, tanpa dilalui apakah obat ini aman atau tidak, dilakukan proses analisis atau tidak, tiba-tiba kita berikan kepada orang lain, itu tidak boleh. Karena untuk memastikan bahwa solusi yang kita tawarkan, obat yang kita tawarkan benar-benar aman dan bisa digunakan oleh setiap orang. Nah, research itu, penelitian itu memiliki yang tadi saya sebutkan bahwa seolah-olah ribet. Karena pada ujungnya research itu bisa memberikan 3 manfaat utama ya dalam kehidupan manusia terutama. 3 manfaat ini yang akan dirasakan oleh manusia dan bisa katakan keberadaan peradaban manusia yang sekarang itu adalah hasil dari penelitian yang berkelanjutan dalam siklus kehidupan manusia. Yang pertama, manfaat dari riset itu adalah adding to knowledge. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin benar sebuah penelitian dilakukan, semakin akurat sebuah penelitian dilakukan, maka akan menambah wawasan baru. Misalnya, yang tadinya tidak mengetahui manfaat suatu tumbuhan terhadap penyakit tertentu, ketika karena dilakukan kajian penelitian, akhirnya dipublikasikan hasil penelitian tersebut, akhirnya orang menjadi tahu, tanaman ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap penyakit ini, atau tata cara A bisa diperbaiki dengan adanya teori anu. Nah, ini menjadi wawasan bagi manusia untuk terus menambah, terus memperoleh ilmu, terus memperoleh pengetahuan dari penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya, dulu kita tidak tahu bentuk planet Mars seperti apa. Di planet Mars, di permukaannya ada apa saja, bebatuan yang ada di sana ada apa saja. Tapi karena adanya penelitian yang terus-menerus terhadap planet Mars akhirnya dan dipublikasikan, akhirnya orang sekarang sebagian besar udah tahu di planet Mars itu ada jenis batuan ini, bentuk permukaannya begini. Itu pun sebagai bagian dari hasil penelitian yang menambah
wawasan manusia dalam meningkatkan taraf hidupnya ya. Yang kedua, manfaat penelitian itu adalah improving practice. Jadi tata cara suatu hal dilakukan itu bisa ditingkatkan atau bisa dibuat lebih efektif, bisa dibuat lebih efisien ketika dilakukan penelitian yang terus-menerus dalam dalam bidang tersebut. Misalnya kita pernah lihat bahwa tata cara melakukan operasi di abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19, dan abad ke-20 sekarang itu terus meningkat. Yang dulu mungkin tidak ada anestesi, sekarang ada anestesi. Dulu mungkin dengan penggunaan alat-alat yang sepertinya menyeramkan untuk digunakan, sekarang alat-alatnya lebih 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 friendly, lebih nyaman untuk digunakan. Dulu kita bisa lihat di beberapa video bahwa ketika untuk melakukan operasi di kepala itu kita ada yang menggunakan bor yang ukurannya lumayan besar. Tapi makin ke sini alatnya lebih canggih lagi. Nah, itu itu kan artinya adanya peningkatan tata cara sesuatu dilakukan. Dulu misalnya pesawat terbang itu hanya mampu menampung satu atau dua orang penumpang. Tapi makin ke sini jumlahnya penumpang yang bisa diangkut kan bisa makin banyak. Artinya ada hasil yang diperoleh dengan adanya research ini, bahwa tata cara yang biasanya dilakukan oleh manusia begini, tapi karena adanya penelitian menghasilkan alat yang baru, menghasilkan pengetahuan yang baru, akhirnya tata cara yang digunakan pun menjadi berubah dan menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih nyaman, dan lebih efektif untuk dilakukan. Kemudian manfaat ketiga dari research itu adalah informing policymakers. Para pemegang kebijakan, misalnya pemerintah, tokoh-tokoh, atau pembuat peraturan, ya peraturan lah, misalnya kita ambil pemerintah, akan sangat baik jika para pemegang kebijakan ini mampu mendengarkan atau membuat keputusan yang didasarkan pada hasil riset, tidak berdasarkan pada hasil penilaian yang subjektif, artinya berdasarkan menurut saya dan menurut feeling kurang baik seperti ini. Tetapi jika berdasarkan riset, jika berdasarkan penelitian, maka pembuatan kebijakan pun akan menjadi lebih tepat guna, akan lebih efektif, akan lebih efisien, akan lebih dirasakan dampaknya ketimbang sebuah kebijakan yang dibuat tanpa adanya dasar dari penelitian. Nah, maka penelitian ini sangat bermanfaat. Penelitian-penelitian itu sangat bermanfaat ketika digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah kebijakan. Sehingga meskipun pada akhirnya tidak semua pembuat kebijakan mampu mendengarkan atau mengambil manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu sebagai pengenalan awal tentang apa itu penelitian, seperti apa langkah-langkahnya, dan pada materi-materi selanjutnya kita juga akan mempelajari lebih spesifik. Ini kan secara umum, secara definisi, secara ciri utama, secara langkah-langkah utama. Di materi-materi selanjutnya kita akan lebih spesifik memperdalam lagi ke apa itu research method, jenis research method yang umum digunakan itu apa saja, jenis research yang umum digunakan itu apa saja, misalnya apa perbedaan kualitatif, apa perbedaan kuantitatif, kemudian kenapa harus pakai kualitatif, kenapa harus pakai kuantitatif, kemudian desain apa saja sih yang bisa kita gunakan ketika menghadapi masalah tertentu. Misalnya apakah case study, apakah eksperimen, apakah etnografi, apakah naturalistic research, atau classroom action research, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga materi selanjutnya nanti akan kita juga bahas mengenai instrumen. Apa itu instrumen? Bagaimana menggunakan instrumen yang baik? Apa saja sih instrumen yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data, dan lain-lain. Kemudian ada juga akan pembahasan tentang sampling.
bagaimana pengambilan sampel, pengambilan partisipan, pemilihan informan yang baik agar hasil penelitian yang diperoleh pun baik. Kemudian setelah itu kita juga akan membicarakan masalah data analisis. Bagaimana data bisa dianalisis dengan baik, data bisa diinterpretasikan dengan baik sehingga hasil penelitian kita bisa dianggap sebagai penelitian yang bisa dipercaya. Mungkin itu saja di video pertama, saya penjelasan mengenai dasar penelitian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.